dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu benar kemuliaan. Firman ini, ya, yang saya heran kenapa teman perempuan ini sampai dibunuh dia nggak tahu. Waktu dia mau pergi pelayanan dia berlutut dulu nggak berdoa, nih mau pelayanan. Minta nggak perlindungan daripada Tuhan. Debu tanah ini sembunyikan di balik salib. Saya pernah kepada hari Bapa dalam nama jika tidak kebenaran, baju jiran keadilan, kota keselamatan, perisai iman, pedang firman Tuhan. Kaki berkasukan dalam memberitakan Injil, tutup buku dan kuasa dari pasukan malaikat supaya menjaga melindungi saya. Lindungi saya, sembunyikan saya di balik salibmu. Ini kan ceritanya mau pergi pelayanan ini. Dan dia mati dibunuh. Perempuan, saksian dan perempuan. Saya tanya khotbahnya, tapi kan teman ngobrol Anda bisa tahu. Saya tidak ngobrol dia, saya tahu orang itu siapa. Biarpun saya tidak akrab dengan dia, saya tahu dari buahnya. Saudara tahu saya dari buah saya, apa yang saya lakukan tiap hari di ibadah, apa yang saya lakukan setiap hari di rumah, apa yang saya lakukan setiap hari di Facebook, apa kegiatan saya. Saudara tahu, saudara lihat itu buahnya. Bagaimana saya dengan pemimpin saya, gembala saya, guru saya, bagaimana saya dengan gereja saya. Saudara bisa lihat itu. Bagaimana saya dengan pemimpin, gembala di sini, kan bisa lihat dari buahnya. Dan kalau ada yang kurang-kurang, kita berlutut. Kalau kita ada lihat kiri kanan dia tidak benar, kita berlutut supaya dia dijamah oleh Tuhan. Ya, banyak ini orang mati begini, tidak tahu. Sudah jelas ya, hanya gara-gara iri hati. Ya, itu yang saya heran. Kenapa dia tidak tahu? Karena pelayanan itu adalah peperangan. Apalagi podcast, medsos. Ya, kalau dia bukan pelayan, orang yang mungkin nggak ngerti ya, mungkin kita masih ngerti ya, gitu. Kok dia pelayan dia nggak tahu, dia mau ternyata temannya itu pembunuh dia nggak tahu. Tidak pernah mungkin dibuka pelajaran inner healing. Yesaya 61, Roma 1, Ibrani 11, Kejadian 4, tentang Kain dan Habil. Apakah di dalamnya ada Roh Kudus? Dipertanyakan ya. Itu udah kelas pendeta dan pelayan Tuhan. Udah sekolah teologi 5 tahun. Ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak manusia itu dibodohi dengan pakaian seseorang dan dia sebagai pelayan Tuhan. Tapi ya saudara kita bisa maklum. Tapi ini kan dia udah khotbah, udah sekolah Alkitab. Ya, ini iri, gara-gara irinya pun lucu. Teman pelayanannya ini bersahabat dengan 2 temannya yang contohnya si Pablo ini. Si Pablo ini iri dengan siapa tuh? Si Ita. Karena si Ita ini berteman dengan 2 temannya yang namanya Kris, sesama Jeremy. Hanya gara-gara nggak senang ya si Pablo ini. Jadi dia merencanakan itu. Nah gitu. Hanya gara-gara itu ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Inilah daging itu ya. Jadi banyak orang kan biasa-biasa aja daging. Ternyata satu aja bisa jadi pembunuh. Ya. Kalau ada orang-orang yang tidak bereskan hatinya, inilah isinya. Ya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Baru amarah. Ya. Baru kepentingan diri sendiri. Ini daging. Ya, kepentingan diri sendiri. Kepentingan Kristus kah? Kepentingan Tuhan kah? Kepentingan pelayanan kah? Kepentingan tubuh Kristus kah? Atau kepentingan diri sendiri? Saudara sudah tahu, saudara sudah lebih pintar dari kami. Ya saudara kan karena saudara masih muda ya. Kemudian kemabukan, pesta pora dan sebagainya, masih banyak lagi ya perbuatan daging. Ya saudara dikasih dalam Tuhan. Kita akan baca bersama-sama yang terhadap 2-3. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa
melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita dicek sendiri, kita punya ini atau tidak. Kita pulang sekarang, minta ampun sama Tuhan, kita bersihkan dan kita bertobat. Karena firman Tuhan bilang, ya, itu seperti yang aku buat dahulu, kata Paulus. Paulus sebelum bertemu Yesus, dia itu sudah sekolah, udah rabi gitu, udah ahli Taurat, udah Farisi, udah pengkhotbah, udah sekolah Alkitab, udah STH, FTH, udah pengkhotbah, ya, dari kecil udah taat, tapi belum jumpa Yesus, ya, belum jumpa Yesus, ya, belum bertemu Yesus, belum mengalami Tuhan, belum mengalami jamahan Tuhan. Isinya apa? Pembunuh. Padahal di pengkhotbahnya dia. Padahal nabi-nabi dari zaman Nabi Musa, Daniel, Yehezkiel, Amos, Obadya, Jonah, Mika, itu tidak pernah mengajar, tidak pernah di Alkitab ditulis mengajar untuk menyiksa orang-orang yang beribadah. Tetapi si Paulus ini ikut pemimpinnya, menyakiti gereja Tuhan yang beribadah, yang hanya percaya Yesus, ikut Yesus, kepercayaannya kepada Yesus. Mereka aniaya, mereka tangkap, mereka penjarakan, dan mereka bunuh. Dan yang dibunuh adalah Stefanus. Tidak ada di Alkitab ditulis, nabi-nabi tidak pernah ngajar, tapi dia lakukan itu. Ya, itulah contoh. Udah pengkhotbah dia, tapi dia belum ketemu Tuhan. Isinya bolis. Kapan dia berubah jadi baik? Setelah dia bertemu Tuhan. Waktu Tuhan menampakkan diri, bukan Tuhan menampakkan diri, ya, Tuhan berbicara dari langit. Dia melihat cahaya. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia dan seluruh timnya, tim sekongkolnya itu mendengar, ya, dan akhirnya dia buta. Dia katakan, siapa engkau Tuhan? Baru, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Berarti pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang kusiksa, yang kuaniaya, yang kupenjarakan, yang kulawan, yang kuzolimi, ternyata Tuhanku yang aku siksa, bukan manusia, bukan murid Tuhan, bukan hamba Tuhan. Yang kusiksa ternyata Tuhanku Yesus. Ternyata Tuhanku yang kusiksa. Malunya dan takutnya dia. Setelah itu dia berbalik. Dia langsung memberitakan, menyaksikan siapa Yesus yang sudah menampakkan diri kepada dia. Basic dia pelayanan di kota mana saja, negara mana saja, pasti yang dia ceritakan bagaimana Tuhan menjamah dia dan menyelamatkan dia, orang yang berdosa. Ya, dipuji